Bapa yang baik, kami mau sambut kebenaran-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Biarlah Engkau menguatkan kami dan memberikan kepada kami sebuah pengertian dari firman Tuhan yang kami mau dengar. Tuhanlah yang menyertai kami belajar firman Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi, shalom. Ya, pagi ini kita kembali lagi bertemu dan saya akan menyampaikan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita selalu memang menginginkan sesuatu yang lebih baik. Selalu kita menginginkan yang indah yang kita akan peroleh. Itu benar, baik kalau Anda ingin memperoleh itu. Saatnya itu sudah tepat begitu ya. Karena tidak mungkin kita meminta atau mengharapkan yang buruk. Namun jangan lupa, Tuhan tidak pernah menjanjikan pula bahwa hidup kita ini akan senang dan baik-baik terus. Dia memang menjanjikan pertolongan dalam hidup kita, itu pasti. Tapi coba Anda bisa lihat dalam hidup Anda, perjalanan kehidupan Anda, apakah senang-senang terus? Tidak, bukan? Ada banyak masalah terus menerus, bukan? Ya, karena memang dunia ini dalam kondisi yang semakin buruk saja. Tapi Yesus menjanjikan kepada kita pertolongannya yang luar biasa. Itu kepastian yang memang kita yakini. Namun saya beritahu juga pada saudara bahwa ada satu syarat penting yang harus kita miliki supaya pertolongan Tuhan itu nyata. Sekali lagi, supaya pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup ini. Kesukaran di dalam dunia ini memang ya sudah begitu, memang kebenaran firman Tuhan sudah menyatakan memang pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata bahwa pada akhir zaman, pada hari-hari ini yang seperti sekarang kita hadapi, bahwa katanya memang benar akan datang masa yang sukar. Tidak ada masa yang menyenangkan. Nah, di dalam masa yang sukar kita memang membutuhkan sebuah yang namanya pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Itu sudah pasti. Nah, kita akan coba melihat satu kesukaran yang akan dihadapi dunia. Kesukaran yang dihadapi oleh kita-kita, termasuk anak-anak Tuhan. Dia harus menerima kesukaran-kesukaran itu. Kalau kita melihat di dalam pencobaan iblis kepada Yesus, pencobaan iblis waktu itu Yesus setelah berpuasa lalu dibawa oleh roh ke padang gurun dan dicobai. Dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Jadi Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Itu artinya padang gurun kesukaran lah, susah lah memang. Air, makanan, apa semuanya di situ sangatlah langka. Tapi ke situ pula dibawa roh Tuhan Yesus tadi untuk dicobai. Saudara-saudaraku, kadang-kadang memang Tuhan membawa kita masuk ke dalam sebuah penderitaan. Jangan pernah
alergi dengan penderitaan. Dan jangan pernah Anda merasa bahwa setiap penderitaan dalam hidup Anda itu menyatakan bahwa Tuhan kejam, Tuhan jahat. Tidak. Tidak, saudara-saudara. Tapi bisa jadi itu merupakan sebuah ujian dalam hidup kita, di mana Tuhan ingin memurnikan kita, ingin membuat kita semakin indah di hadapan-Nya. Ayat yang kedua saya lanjutkan, Matius pasal 4 tadi. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Anda dan saya bisa bayangkan, laparlah Yesus. Karena di padang gurun tentunya tidak ada makanan. Habis berpuasa, laparlah memang. Menariknya, kita melihat laparnya perut ini di dalam hari-hari masa sukar itu adalah sebuah kesukaran yang terutama yang akan terjadi di masa-masa yang sekarang kita sedang hadapi. Saya mendengar dari media massa, dari televisi, bagaimana negara-negara sudah banyak yang bangkrut. Kemarin saya melihat di televisi dikatakan bagaimana Pakistan, negara Pakistan sudah bangkrut. Bangkrut artinya otomatis dari sisi makanan pun pasti itu akan sulit. Nah, kalau sudah tidak ada makanan, itu pasti tingkat kriminalitas pasti akan naik tinggi. Karena makanan itu adalah sesuatu yang terpenting bagi kita mau menjalani hidup di dunia ini, pasti. Kalau nggak ada makanan, bagaimana kita mau kerja? Bagaimana kita kuat, sehat? Tidak ada makanan, maka penyakitnya pun bertambah banyaklah. Jadi masa sukar itu harus dihadapi dalam masa-masa sekarang ini. Itu sebabnya pencobaan yang iblis akan taruh, iblis akan tawarkan kepada saudara dan saya, itu adalah pencobaan itu dalam yang namanya perihal makanan itu. Perut sejengkal. Ayat yang ketiga, perhatikan ayat yang ketiga. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sebuah godaan yang luar biasa pasti. Yesus lapar, tapi bisakah dia membuat batu menjadi roti? Sangat bisa, karena dia adalah Tuhan. Dari sisi kemanusiaannya ada lapar, tapi dari sisi ketuhanannya dia bisa melakukan mukjizat itu, terlalu gampang bagi dia. Tapi menariknya, Yesus tidak mengikuti godaan daripada setan itu, tawaran iblis yang merupakan cobaan bagi dia. Yesus tidak mengikutinya. Bahasanya berarti dia tetap tahan laparnya. Mengerti maksudnya? Karena dia tidak ikuti, bukan? Karena dia tidak ikuti, maka kita yakin, saya percaya Yesus tetap lapar. Dari sisi kemanusiaan, Tuhan atau firman yang menjadi manusia itu, dianya. Yesus menjawab, ayat yang keempat, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Tuhan menawarkan ini jadikan roti dari sisi dagingnya, tapi Yesus menjawab dari sisi rohaninya. Dia jawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu menunjukkan bagi kita bahwa pencobaan dari bicara kelaparan dalam perut, harusnya kita berjalan mengerjakan sesuatu, harus firman yang harus diutamakan, bukan perut yang lapar. Mengerti maksudnya? Kalau perut Anda lapar, Anda akan mencuri. Bagi dunia, bagi setiap orang itu sah-sah saja mungkin. Kenapa? Ya lapar, susah hidup, ya terpaksalah saya harus menipu. Oh bagaimana? Ya saya tipulah. Enggak masalah itu. Mengertinya Tuhan itu menurut kita. Dan itulah masa yang sukar tadi dalam hidup ini. Tetapi Yesus memberikan sebuah pernyataan yang justru bertolak belakang. Yesus bilang ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau begitu saudara-saudaraku, kalau begitu firman itu jauh lebih penting daripada yang namanya masa kelaparan. Katakan amin. Firman jauh lebih berharga daripada roti atau masalah lapar tadi. Jadi selanjutnya firman harus Anda pegang, landaskan hidup Anda dengan firman daripada Anda melihat kekurangan dari semua kebutuhan jasmani Anda. Dengan demikian pula waktu Anda bekerja mencari sesuap nasi untuk urusan perut ini, apa yang Anda harus pegang? Yang harus Anda pegang adalah firman, bukan kesusahan Anda yang Anda fokuskan. Firman itulah yang paling utama. Saudara-saudaraku, saya percaya sekali bahwa firman Allah yang kalau kita pegang janjinya, kita yakin, kita percayai janji Tuhan. Saya yakin sekali bahwa firman itu akan bekerja dalam hidup saudara. Dan waktu kita melakukan sesuatu sesuai dengan firman itu, maka saya punya sebuah keyakinan akan banyak hal yang kita peroleh. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membuat kita hancur, tidak. Namun memang kita perlu iman supaya pertolongan datang. Kan tadi sudah saya katakan. Nah, iman itu datangnya dari mana? Datangnya dari firman yang kita dengar. Karena Roma 10 ayat 17 bilang, firman itu, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi masa yang sukar, dengarkan saya baik-baik, masa yang sukar Anda akan alami. Semua kita alami. Dalam masa yang sukar ini, salah satunya adalah urusan perut sejengkal. Ini perut sejengkal, tapi gara-gara ini bisa abang adik bunuh-bunuhan. Jadi urusan makan minum itu akan menjadi sebuah urusan yang sangat menyusahkan hidup kita. Berapa banyak yang di PHK hari-hari ini? Saya tanya pada saudara, berapa ratus ribu sudah? Amazon
yang sebuah perusahaan besar itu, PHK-nya ngeri-ngeri. Semua sekarang mem-PHK semua, rata. Tentunya tidak punya pekerjaan. Nah kalau tidak punya pekerjaan, ya tidak punya uang. Nah kalau tidak punya uang, ya tidak bisa beli makanan. Nggak usah dulu bicara soal menabung di hari esok apa. Makanan saja susah tuh dimakan. Coba Anda lihat di desa-desa sekarang, di kampung-kampung kita, sulit. Tapi saya mau katakan masih bersyukur. Mengapa? Kalau di desa-desa bersyukurnya karena masih punya tanah. Olah tanah itu masih bisa makan. Dengan cara bagaimana mengolahnya. Makanya teknologinya pun harus didapat. Harus pandai kita di desa-desa. Membuat pupuk kompos yang terbaik bagaimana. Membuat pupuk kompos dari kotoran hewan, daun-daun, dari rumput-rumput. Dari mana yang kita lihat itu bisa kompos itu pupuknya. Sehingga tidak bisa dibeli lagi, tidak usah lagi dibeli. Karena memang uang tidak ada. Saudara-saudaraku, ini akan terjadi. Ini akan terjadi masa sukar itu. Dengan demikian dibutuhkan sekali lagi sebuah keyakinan akan pertolongan Tuhan. Keyakinan akan pertolongan Tuhan itulah bicara iman kita kepada Tuhan. Dan iman itu datangnya timbul hanya karena mendengar firman. Makanya kalau Anda ibadah, dengerin firmannya sungguh-sungguh. Jangan waktu dengerin firman kau main handphone di situ, HP-mu kau hidupkan, pacebok kau buka, Instagram. Firman, coba dengerin kan dengan baik. Belum, rasanya masih belum pas atau masih kurang lagi. Banyak kau bisa buka di YouTube, di halaman Facebook. Khotbah hari ini diulang lagi, kau dengarkan lagi. Itulah firman yang akan membuat Anda iman itu tambah, membuat iman itu naik gitu. Karena memang sekali lagi iman timbul dari pendengaran akan firman. Yang menarik selalu yang saya lihat adalah waktu kita renungkan firman dan kita punya iman di dalamnya itu, saya bisa melihat selalu waktu kita perkatakan firman itu dan kita doa dengan firman yang kita pegang, janji itu, kebenaran yang kita pegang, itu bisa mendatangkan kuasa yang luar biasa. Mengalir kuasa itu dalam hidup kita. Wih, luar biasa saudara-saudaraku. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang tidak bisa, bisa menjadi bisa. Yang mustahil pun bisa. Kemustahilan itu jadi nyata. Tidak bisa dipandang dengan dipakai otak kita. Dia melampaui otak kita. Dia mampu mengerjakannya. Maka pada hari ini saya minta pada kita semua, cobalah Anda semua berbenah diri untuk lebih memperbanyak belajar kebenaran, mendengarkan firman. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Jangan kau remehkan firman itu. Bapak ibu saudara, jangan remehkan. Jangan anggap remeh dengan setiap firman dalam ibadah, dalam komsel, kebenaran yang kita dengar dari seseorang atau siapapun. Jangan anggap remeh. Kalau kau anggap remeh, kau akan menanggung akibatnya. Tentunya yang dimaksud akibatnya ini ya berdampak negatif dalam hidup ini. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20 dikatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan
dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Anda perhatikan firman Tuhan selalu, dengarkan, renungkan firman Tuhan. Yesus menaklukkan setan si pencoba itu bukan dengan kekuatannya, kemampuan bicaranya, bukan. Yesus selalu melawan pencobaan setan itu dan dia menang karena dia selalu berkata apa? Ada tertulis. Ada tertulis, itu artinya firman. Ada tertulis. Makanya kemenangan di dalam kehidupan kita, kemenangan atas pencobaan, kemenangan atas namanya masa-masa sukar, kembali saya ingatkan adalah kemenangan itu akan diperoleh dengan firman yang kita pegang. 19 Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Jadi saudara-saudaraku, kehidupan Anda sangat ditentukan dari firman yang Anda pegang. Ya, Anda harus pegang firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup saudara, dan Anda harus pegang sungguh-sungguh. Haleluya, amin saudara-saudaraku, amin. Saya akan akhiri dengan sebuah pengharapan besar bahwa saudara pulang, Anda kembali ke rumah, mulai ditaruh dalam diri saudara, mulai ditaruh dalam benak saudara pentingnya firman dalam hidupmu. Ketika kita meremehkan firman itu, kita anggap itu angin lalu saja, maka itu akan berdampak negatif pada kita di kemudian hari. Terlebih dalam menghadapi masa yang sukar. Dan masa sukar sudah di depan mata saudara-saudara, dan sedang terjadi hari-hari ini. Satu persatu akan dilakukan banyak hal. Perubahan zaman ini akan membuat juga seluruh tatanan hidup akan berubah. Perubahan itu begitu cepatnya nanti, dan otomatis dibutuhkan sebuah adaptasi dengan cara yang baru, beradaptasi dengan cepat. Sebagai contoh saja, kita di gereja ini, untuk warta-warta yang Anda pegang hari ini, itu tidak akan ada lagi di fotokopi, nggak akan ada di fotokopi. Semua akan bermain dalam sebuah yang namanya grup WA, dikirimkan dalam bentuk PDF. Mengapa demikian? Ya memang teknologi sekarang harus dipakai untuk itu. Contoh lagi dari sisi sinode kita. Dulu itu yang namanya keuangan, laporan keuangan itu dikirim melalui kertas, difotokopi, dikirim ke seluruh Indonesia, semua gereja-gereja. Sekarang nggak perlu lagi, ngapain? Ada dalam grup pendeta gereja kita semua, dalam bentuk PDF laporan itu, kirim, selesai. Malah sekarang pun sedang mulai dicanangkan lagi. Kalau bisa pertemuan-pertemuan tidak perlu ada di lokasi bersama semua, walaupun itu penting. Tapi membuat rapat-rapat secara mendadak. Tidak perlu lagi. Dulu telepon satu, telepon sini, telepon sini, telepon, akhirnya lama. Sekarang masukkan dalam grup, lakukan video call bersama, atau lewat Zoom, atau lewat Google Meet, selesai. Saya di rumah, teman-teman yang lain di rumahnya, ya masing-masing di depan
laptopnya saja atau handphonenya udah cukup. Ngobrol, begana begini, udah oke, selesai. Canggih teknologi. Bayangkan saudara-saudara. Tetapi hati-hati pula. Saking canggihnya, akhirnya gereja pun diinvasi oleh teknologi itu. Bagaimana caranya? Mulailah gereja disusupi oleh teknologi itu dengan jemaat berkata, gak usah lagi kita ke gereja. Kenapa? Cukup dari rumah saja, live streaming. Jadi di kamar dia nyanyi pemimpin pujian di situ deh. Nah udah ke gereja dia. Celaka 12-nya, mereka bilang, gampang semua lewat Zoom bisanya. Nanti semua itu saya lewat Zoom. Segala sesuatu dikerjakan lewat Zoom. Dan sekarang ada namanya metaverse. Metaverse, Anda bisa masuk dalam ibadah tapi di alam maya. Bayangin saudaraku, canggihnya. Itu membuat orang akhirnya malas tuh beribadah. Membuat orang kadang-kadang jadi seolah-olah mentuhankan alat-alat itu, teknologi itu. Sampai ada yang nyeletuk, ada yang bilang, ya udah lewat Zoom. Nanti ya sudahlah kalau gitu nggak apa-apa lah. Nanti menikah juga lewat Zoom ya. Nah, kalau di Papua satu lewat Zoom diberkati. Dah. Semua lewat Zoom. Nah, itu sisi negatifnya. Tapi itu harus dihadapi oleh gereja. Itu sebabnya kita harus kuat memang menghempang semuanya itu. Caranya imannya harus dinaikkan. Iman kita harus tumbuh. Keyakinan kita akan Tuhan harus tumbuh. Penderitaan, kesukaran akan semakin banyak. Dan yang tidak siap dengan perubahan-perubahan, itu akan tereliminasi langsung. Di laut, di benua Antartika di sana, cuaca juga berubah cepat secara global di sana. Es semakin banyak yang mencair, gunung-gunung es itu. Kalau itu begitu dingin, itu luar biasa. Minus 60-70 derajat. Sekarang tidak lagi seperti dulu, mulai mencair. Akibatnya apa? Gelombang laut akan makin tinggi karena bertambahnya volume air laut. Masa yang sukar bukan? Nelayan akan makin berat, susah ketika dia melaut, apalagi nelayan tradisional. Semua itu harus dihadapi. Tetapi saya percaya kalau kita berpegang pada firman, iman kita tumbuh, keyakinan kita naik akan Tuhan Allah kita, maka itu akan menjadikan kita kuat. Dan pertolongan demi pertolongan Tuhan pun akan nyata. Karena pertolongan Tuhan datang ketika kita mulai mempercayainya, iman kita naik. Sekali lagi, pertolongan hanya akan datang kalau iman Anda jalan, iman Anda ada, dan Anda mulai memperkatakannya dalam hidup Anda. Sang pemazmur Daud menulis dalam mazmurnya, Mazmur 27 ayat yang pertama saja dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapa aku harus takut? Itu sebuah iman yang luar biasa. Tuhan benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat yang keduanya berkata demikian. Yang ketiga, ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Itu luar biasa keyakinan Daud akan pertolongan Tuhan, keyakinan Daud akan penyertaan Tuhan. Dan itu tidak datang dengan sendirinya begitu. Saya yakin dia proses dalam hidupnya
membuat dia semakin percaya dan mengerti bahwa imannya itu tumbuh ketika dia mempercayai, dia sudah melihat bagaimana karya Tuhan dalam hidupnya. Dia mempercayai Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Akhirnya, mari engkau melihat dan koreksi diri Anda. Perhatikan hidup Anda hari ini. Apakah keyakinanmu akan Tuhan semakin kuat atau tidak? Ujilah dirimu. Apakah engkau tahu bahwa Yesus itu ada dalam hidupmu, katanya. Kalau kau tidak melihat, tidak yakin, kau tidak akan tahan uji. Karena ujian demi ujian akan datang dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan pada hari ini. Dan saya minta pelayan perjamuan bisa datang ke depan dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya.